Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku Buana Popin di sini. Dan ya, seperti kalian sudah lihat di sini, kali ini aku ada di dalam rumah dan ya seperti yang sudah kita tahu bahwa kita melakukan segala sesuatunya untuk saat ini di rumah aja. Maka dari itu, aku akan di konten kali ini aku akan membawakan sesuatu yang baru dari konten-konten sebelumnya, teman-teman. Jadi apa sih konten ini? Ya seperti kalian tahu kalau di sini ada ya macam-macam sebenarnya sih. Ya jadi kalau di sini aku akan membahas konten tentang memasak. Memasak apakah itu? Memasak es kacang hijau. Jadi ya dari di sambil aku ini ya sambil cerita sambil kita memasak. Ya nggak memasak memasak kecil-kecilan sih, memasak ya jajanan cemilan lah. Jadi pertama-tama kalian harus isi air 3/4 di panci. Nah, terus kalian panasin ini air rebusannya sampai mendidih gitu. Bentar. Ya, sambil kita menunggu airnya mendidih, kali ini aku akan mencuci kacang hijaunya dulu, teman-teman. Ya. Mohon maaf kalau backgroundnya tidak tidak mengindahkan ya, banyak macam-macam di situ, ada jemuran, ada ya itu apalagi tuh kursi atau tempat yang berantakan ya, mohon maaf teman-teman ya, tapi ini nggak terlalu aku buat settingan, jadi ini apa adanya. Jadi tipsnya untuk mencuci es kacang hijau ini kan airnya masih keruh, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian untuk mencuci kacang hijaunya sampai airnya bersih, teman-teman. Jadi kalau misalnya masih keruh ataupun kotor, kalian harus mencucinya berulang-ulang supaya hasilnya juga lebih bagus dan enak. Karena kunci dari memasak itu, untuk menghasilkan makanan yang enak, kalian tuh juga harus higienis, bersih, dan ya bahannya juga bagus juga. Jadi itu akan mendukung makanan kalian atau masakan kalian yang kalian masak itu jadi lebih enak, tiriskan. Nah, seperti ini nih, airnya kan sudah bersih nih, teman-teman, sudah agak lumayan bersih kan daripada yang tadi yang kotor. Nah, kacang hijaunya sudah selesai aku cuci, teman-teman. Jadi kita sambil menunggu airnya mendidih, sambil kita siapin bahan-bahannya dulu. Bentar. Jadi apa sih bahan-bahannya untuk membuat kacang hijau? Jadi di sini yang aku pakai adalah air, panci, kemudian ya alat pengaduk, santan, kemudian kacang hijau itu pasti bahan utamanya. Ya elah, ini kenapa ini? Ya ini konten yang baru ya, di rumah aja kan, terus di dalam rumah kan biasanya juga ngevlognya di luar rumah, tepatnya di teras juga. Terus ya motovlog motor, ngevlog di motor. Kemudian kenapa sekarang ada yang juga yang nanya, bang kok sekarang nggak ngupload video lagi sih, nggak upload lagi, nggak on lagi, nggak bikin YouTube lagi. Ya jadi alasannya banyak, teman-teman. Alasannya adalah selama aku nggak upload itu kan aku masih masa ujian nih, teman-teman. Walaupun sekarang ujiannya sudah dibatalkan semua. Ya sudah. Kenapa bang nggak upload video lagi, nggak bikin aktif YouTube lagi? Itu pertanyaan yang bagus. Cuma selain aku fokus belajar dulu, itu ada hal lain, ya, tragedi lain di mana itu sangat-sangat merugikan. Apakah itu? Ya aku ceritakan sedikit karena untuk cerita yang selanjutnya akan dibuat video tersendiri. Jadi intinya adalah kenapa nggak upload video lagi, itu karena kameraku hilang. Ya kalian tahu, kalau bisa kalian tahu kamera masih kamera handphone. Jadi semua file-file yang ada di handphone, foto-foto, video-video, kemudian ya aplikasi editing juga hilang, semuanya hilang. Jadi ya sempat beberapa bulan ini menjadi manusia purba. Manusia purba. Itu aja, teman-teman, kita sambil menunggu airnya mendidih dan sambil kacang hijaunya dimasukkan, aku nanti akan lanjut ke video berikutnya. See you. Dan ya seperti yang sudah kita lihat, ini airnya sudah mendidih.
Dan kita langkah selanjutnya aku akan memasukkan kacang hijaunya teman-teman. Ini akan masukin pelan-pelan. Waduh, masih ada yang nyantol. Bentar ya teman-teman. Ini adalah proses yang sangat sulit memasak sambil ngevlog. Oke, sudah dapat angle. Nah, ini jadi kacang hijaunya kita masak sampai berapa lama, Bang? Nah, aku masaknya ini sampai kacang hijaunya empuk. Nah, tahunya dari mana? Ya, itu nanti ada teksturnya sendiri sih, teman-teman, ada bentuknya sendiri. Jadi kalau nanti bisa bedain yang mana kacang hijaunya itu udah empuk. Sambil menunggu kacang hijaunya empuk, aku tinggal lagi. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, teman-teman. Dadah. Oke, ini sambil kita, oh itu aku lupa teman-teman. Jadi sambil kita nunggu kacang hijaunya empuk, terlebih dahulu kita juga nambahin gula jawa. Gula jawanya berapa, Bang? Ya itu, nah kalau aku pakai sih 3. Aduh, panas banget. Coba aku masukin 3 dulu. Oke, 3 sudah dimasukin. Nah, itu sambil ditunggu kacang hijaunya empuk dan gula jawanya juga sampai menyatu dengan masakan ini. Nanti setelah ini semuanya sudah jadi, kacang hijau sudah empuk, terus gula jawanya sudah bercampur dari satu di dalam panci ini, nanti kita masukin santannya, teman-teman. Jadi santan yang kita butuhin nanti berapa, aku nanti pakainya santannya 2 aja, 2 santan gitu. Terus nanti biar ada rasanya, teman-teman, aku tambahin garam sama gulanya. Nanti garamnya 1 sendok aja, gulanya itu nanti takaran sendiri masing-masing, jadi selera masing-masing sih teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Jadi aku sambil menunggu dan dari kepastian gitu. Apaan sih? Nanti juga kayak ini airnya juga ini ya teman-teman, airnya sudah mulai berkurang, jadi aku tambahin aja dulu. Kita tambahin. Iya. Ya, oke teman-teman. Jadi setelah ini mendidih, teman-teman, ini kita sudah bisa lihat. Ya, mungkin itu kejauhan dari situ. Dan ini kacang hijaunya kan sudah mulai empuk, teman-teman. Dan airnya sudah mendidih. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah yang paling sulit dan paling membosankan, teman-teman. Jadi setelah kacang hijaunya itu empuk, kemudian airnya mendidih dan gula jawanya telah tercampur, langkah berikutnya adalah memasukkan santan ke dalam kacang hijaunya, teman-teman. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa santannya itu aku kasih 2 santan, teman-teman. Jadi kita masukin dulu santannya. Nah, setelah kita memasukkan santannya ke dalam kacang hijau ini, teman-teman, ini adalah langkah yang paling membosankan dan langkah yang sangat-sangat ekstra hati-hati, teman-teman. Karena kalau kalian lengah ataupun membiarkan ini, itu bakalan santannya bakal pecah, teman-teman. Jadi di sini adalah momen dimana kalian akan kurus iya, kemudian melatih kesabaran iya, pegel pun iya. Jadi ini usahakan kalian mengaduknya terus menerus, teman-teman, hingga apa ya, aku lupa tadi. Ya, jadi kita aduk rata. Dan jangan peringatan adalah jangan sekali-sekali kalian memasak sesuatu masakan yang ada santannya dengan ditinggal aja, teman-teman. Karena kenapa kalau ditinggal? Karena kalau ditinggal santannya itu bakal pecah, teman-teman. Jadi kalau pecah itu maka nggak jadi. Kemudian kalau kalian bikin fla puding, itu kan ada tepung maizena nggak salah, terus apalagi gitu aku lupa, susu juga. Itu kalau kalian nggak ngaduk terus, maka itu juga akan pecah. Jadi di sini aku akan mengaduk terus, dan di sini nggak ada angin pun, AC pun tidak ada, kipas aku nggak pakai, karena kalau aku pakai bakal membuat noise di video. Ya, enjoy aja. Jadi di sini hampir matang. Ini adalah langkah sesuatu hal yang sangat-sangat butuh ekstra kesabaran. Kita sudah ini sedikit kasih tambahan
garam. Di sini aku pakai garamnya satu sendok aja teman-teman. Jadi satu sendok garam aku masukin ke dalam kacang hijau ini. Kalau sudah, kita masukkan gula. Nah, di sini gulanya adalah takaran kalian masing-masing teman-teman. Jadi kalau kalian suka manis banget ya kasih tambahin gula yang banyak. Kalau ya sedang-sedang ya kira-kira lah. Jadi di sini aku masukin gula ya agak abstrak gitulah takarannya. Ya rasanya sudah lumayan enak teman-teman, udah berasanya. Hanya saja ini yang aku rasa adalah santannya seperti kayak kurang teman-teman. Jadi kayak lebih encer seakan-akan. Dan oh ya, tipsnya adalah untuk memasak ini juga, satu, santan. Ketika kalian sudah memasukkan santan dalam masakan, pastikan kalian jangan meninggalkan masakan kalian, atau entah berdekatan ataupun hanya beberapa menit atau detik, itu pun jangan, karena santan itu cepet banget. Kalau kalian nggak cepat diaduk ataupun diolah lah, itu bakal cepet menggumpal. Jadi sebisa mungkin kalian harus standby terus untuk memasak santan itu sampai matang. Kemudian tips yang berikutnya adalah saat kalian sudah seperti ini merebus seperti ini sudah lama dan kalian sudah selesai memasaknya, pastikan juga setelah memasak ini kalian angkat di tempat yang lebih adem atau jangan di atas kompor lagi teman-teman. Jadi kenapa alasannya? Jadi kalau misalnya gini kan panas nih, dia panas terus didiemin, terus nggak diangkat ke tempat yang lebih adem atau lebih yang menghindari jadi panas, itu kan otomatis dia juga masih panas, terus airnya juga cepat habis lagi teman-teman. Jadi kayak lebih membantu untuk airnya cepat habis dan menguap. Jadi itu aja teman-teman video aku mengenai membuat kacang hijau dengan ya status di rumah aja. Dan tonton aja video-videoku selanjutnya teman-teman, so enjoy aja. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my channel Buana Popin. Dan tunggu aja di video-video selanjutnya. And I'm Cakra Buana, and see you in next video. Aku Wong Semarang, Bali dhisik.